Catatan ini ditemukan di dalam laci lemari kayu sebuah rumah tua bekas desa Sambiroto. Tulisannya menggunakan ejaan lama, tetapi isinya masih bisa dibaca. Diyakini ini adalah kesaksian terakhir Ki Gunodarmojo, penjaga makam terakhir sebelum desa itu ditinggalkan. Isinya seperti ini. Jika ada yang membaca tulisan ini, ketahuilah bukan aku menulis untuk menakut-nakuti. Aku menulis agar kalian tidak melakukan kesalahanku. Aku telah melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh manusia. Ki Guna bercerita bahwa sejak penguburan Ratna Ayu, makamnya selalu bersuara di setiap malam Selasa Kliwon. Bukan keras, justru pelan, seperti perempuan menimang bayi yang tak terlihat. Selama bertahun-tahun, Ki Guna bertahan bekerja sebagai penjaga makam sampai suatu malam dipanggil perangkat desa. Ada yang menggali kuburan Ratna Ayu. Kita harus memastikan. Ki Guno tidak ingin pergi, tapi sebagai penjaga makam, ia tidak punya pilihan. Malam itu tahun 1897, Ki Guno dan 4 lelaki desa berjalan di pemakaman membawa obor. Setiba di sana, semua makam utuh, tidak satu pun ada tanda-tanda tergali. Tapi udara dingin, terlalu dingin. Ki Guno melihat kain putih tergantung di pohon beringin seperti kain kafan. Salah satu lelaki desa naik ke atas pohon untuk mengambil kain itu. Ketika ia menariknya, kain itu jatuh ke tanah. Dan dari dalam kain itu terdengar suara bayi menangis. Lelaki itu panik dan mencoba lari, tetapi tiba-tiba dari belakang kain muncul tangan bayi pucat. Menyadari ada sesuatu yang tidak wajar, ketiga lelaki lain kabur meninggalkan Ki Guno sendiri. Ki Guno berusaha tenang, namun kemudian terdengar suara langkah pelan dari belakang. Guno, kau tetap di sini. Semuanya sudah pergi. Ki Guno menoleh. Di bawah sinar obor yang hampir padam, ia melihat Ratna Ayu berdiri bungkuk, rambut panjang menutupi wajah dengan kain putih lusuh. Dan bagian belakang tubuhnya bolong. Ki Guno ingin menjerit tapi tubuhnya kaku. Ratna tersenyum, senyum tanpa bibir bergerak. Suara keluar tanpa membuka mulut. Semua orang pergi, tapi kau masih tinggal. Kenapa? Ki Guno bergetar dan menjawab jujur. Aku penjaga makam. Tugasku di sini. Ratna mendekat, langkahnya tidak menyentuh tanah. Jika benar kau menjaga, kenapa kau biarkan mereka menghina, membiarkan aku dikubur tanpa hormat, tanpa suara doa, tanpa satupun orang yang ingin mengingat. Guno menangis bukan karena takut, tapi karena merasa bersalah. Ia berkata pelan, aku juga mencintai seseorang, tapi cintaku tidak pernah kembali. Aku tidak ingin melihat orang lain bahagia. Aku iri padamu, Ratna. Itulah alasan ia tidak pernah membela Ratna saat masih hidup. Ratna terdiam, dan untuk pertama kalinya wajahnya menoleh sedikit. Ki Guno bisa melihat mata yang kosong seperti kaca retak, tapi bukan mata merah. Mata manusia yang tersakiti. Ratna berkata, kalau begitu, kau akan mengerti. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Ki Guno. Saat itu, ia mendengar suara bayi menangis tepat di belakang dirinya, dari arah lubang besar di punggung Ratna. Ki Guno pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah. Warga menemukannya berjalan sendirian dari arah makam. Mata kosong, tidak bisa bicara selama 3 hari. Malam keempat ia memaksa duduk dan menulis kesaksian ini. Di akhir tulisan, tangannya gemetar. Ratna tidak marah, ia hanya menunggu. Bukan dendam yang membuatnya bertahan, tapi janji. Jika suatu hari kalian bertemu perempuan yang menunggu seseorang dengan kesetiaan, jangan pernah meremehkan. Karena ada janji cinta yang tetap berjalan meski tubuhnya sudah mati. Di bawah kalimat terakhir ada satu kalimat yang seperti ditulis dengan terburu-buru. Besok Selasa Kliwon, dia akan datang menjemputku. Catatan berakhir di sana. Ki Guno ditemukan meninggal di kamarnya keesokan harinya dengan wajah tenang. Namun di bagian belakang punggungnya ada lubang besar. Sejak saat itu desa Sambiroto benar-benar ditinggalkan dan makam Ratna tidak pernah ditemukan lagi. Orang-orang di sekitar lereng Kendil Wesi hanya meninggalkan satu pesan turun-temurun. Jika kau melihat perempuan sendirian di makam, jangan menatap wajahnya, jangan menanyakan sedang menunggu siapa,
dan jangan pernah bertanya di mana anaknya.